Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Bilasa Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembiayaan dan pembayaran internasional. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, silakan simak video berikut. Baik, di sini ada definisi pembiayaan internasional. Pembiayaan internasional adalah proses penyediaan dana atau modal yang diperlukan oleh perusahaan atau pemerintah untuk melakukan transaksi atau investasi lintas negara. Pembiayaan internasional berbeda dengan pembiayaan domestik karena melibatkan berbagai faktor seperti nilai tukar mata uang, risiko politik, dan regulasi yang berbeda-beda di setiap negara. Lalu ada sumber pembiayaan internasional. Yang pertama, bank komersial yang menawarkan berbagai fasilitas pembiayaan, termasuk pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Yang kedua, pasar modal internasional yang dapat menerbitkan obligasi internasional atau saham di bursa saham global. Yang ketiga adalah lembaga keuangan multilateral yang menawarkan bantuan keuangan kepada negara berkembang. Selanjutnya, risiko pembiayaan. Di sini ada 3 risiko pembiayaan. Yang pertama, risiko nilai tukar yang dapat mempengaruhi biaya dan nilai pinjaman internasional. Yang kedua, risiko kredit. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Yang ketiga, risiko politik, yaitu terjadinya pengambilan alih aset atau perubahan kebijakan ekonomi yang drastis dan dapat mempengaruhi kemampuan membayar kembali pinjaman. Baik, sekarang masuk ke definisi pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah proses penyelesaian kewajiban finansial antara negara yang terjadi akibat transaksi lintas negara, baik berupa pembayaran untuk barang, jasa, maupun transfer modal. Pembayaran ini melibatkan 2 atau lebih mata uang yang berbeda, serta berbagai lembaga keuangan seperti bank dan penyediaan layanan keuangan lainnya. Selanjutnya, sistem pembayaran internasional. Di sini ada 3. Yang pertama, SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Itu sebuah jaringan komunikasi yang menghubungkan ribuan bank di seluruh dunia untuk memfasilitasi transfer dana lintas negara. Yang kedua, Clearing House. Itu lembaga yang mengatur menyelesaikan pembayaran antar bank untuk mengurangi risiko dan mempercepat proses transaksi. Yang ketiga, transfer elektronik. Itu transfer dana melalui jaringan per bank yang memungkinkan pembayaran dilakukan dalam waktu singkat di antara 2 entitas di negara yang berbeda. Selanjutnya, instrumen pembayaran internasional. Di sini ada 4. Yang pertama, Letter of Credit, sebuah surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli. Yang kedua, Bill of Exchange, sebuah instrumen pembayaran yang memerintahkan pihak yang dituju. Yang ketiga, Telegraphic Transfer, transfer dana secara elektronik dari satu bank ke bank lainnya yang sering digunakan dalam transaksi internasional. Yang keempat, payment card, kartu kredit atau debit yang digunakan untuk melakukan pembayaran internasional melalui jaringan perbankan global. Lalu, proses dan mekanisme pembayaran internasional. Di sini ada 3. Yang pertama, penetapan kontrak pembayaran. Sebelum melakukan transaksi, pembeli dan penjual harus menyepakati metode pembayaran, instrumen yang digunakan, serta waktu penyelesaian pembayaran. Yang kedua, verifikasi dokumen. Pihak yang terlibat dalam pembayaran harus memeriksa keabsahan dokumen seperti faktur, bukti pengiriman, dan surat jaminan sebelum dana dipindahkan. Yang ketiga, transfer dana. Setelah semua dokumen diverifikasi, bank atau lembaga keuangan akan melakukan transfer dana dari pembeli ke penjual melalui jaringan perbankan internasional. Selanjutnya, peran teknologi dalam pembayaran internasional. Teknologi telah membawa perubahan besar dalam proses pembayaran internasional. Misalnya teknologi blockchain. Kemungkinan pembayaran, perkembangan teknologi juga memungkinkan adanya sistem pembayaran lintas negara yang lebih terintegrasi dan efisien, sehingga mendukung pertumbuhan perdagangan internasional. Baik, kesimpulan dari materi yang tadi saya sampaikan,
ialah pembiayaan dan pembayaran internasional adalah dua komponen yang sangat penting dalam perdagangan global. Pembiayaan internasional menyediakan sumber dana yang diperlukan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendukung kegiatan ekonomi lintas negara. Sementara itu, pembayaran internasional memastikan bahwa kewajiban finansial yang timbul dari transaksi lintas negara dapat diselesaikan dengan aman dan efisien. Baik, hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang pembiayaan dan pembayaran internasional. Semoga materi yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.